Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakum jami'an, Bapak, Ibu, saudara-saudariku semua, ikhwan wa fillah, terutama yang kami muliakan, kami hormati pengurus Masjid Al-Aqsa, ya, Al-Aqsa Bintaro, Permata Bintaro, juga buat pengurus Forsima, ya, yang hadir juga, yang menginisiasi acara di pagi hari ini, memberikan yang namanya edukasi kepada para orang tua, karena kita berbicara sesuatu yang memang ini menjadi salah satu isu global, ya, mengenai masalah LGBT ini. Ya, bagi yang hadir juga di channel Zoom, ya, saya lihat juga di sini ada dari channel Zoom. Kita berdoa buat yang hadir, terutama juga anak-anak yang hadir, ada di belakang ada anak-anak kita. Kita doakan bagi kita semua, semoga Allah berkahi hidup kita semua ini dan Allah beri kesempatan kita untuk bisa masuk surga bersama-sama semua. Amin ya rabbal alamin. Ya. Mau masuk surga kan, Bu? Mau sekarang atau nanti? Ditanya sekarang atau nanti? Mau jalan-jalan ke Turki nggak, Bu? Mau sekarang atau nanti? Surga kalah sama Turki. Ya, walaupun kita husnuzon, ya, ibu-ibu kita semua yang mengatakan belum siap sekarang masuk surga karena mungkin belum yakin Allah menerima dosa, menerima pahala atau menerima ibadah kita, ya, maka diberi kesempatan kita untuk perbaiki. Kita juga berdoa buat anak-anak kita yang hadir. Saya tak pernah bosan mendoakan anak-anak yang hadir ini, dan kita berharap mereka merasa nyaman dan betah berada di rumah Allah. Kita doakan mereka menjadi anak yang soleh dan solehah, jadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, saya belum tahu waktu saya berapa lama. 1 jam, karena ini kita bicaranya dalam banyak aspek, ya, berkaitan dengan LGBT ini. Dan memang LGBT kalau kita bicara dari sisi kasat mata ada 2 kategori, ya. Ada LGBT ideologis, ada LGBT tragis. Kalau LGBT ideologis itu mereka itu sudah menjadikan LGBT itu sebagai nilai. Makanya yang kepikirkan sama mereka, siapapun yang menghalangi mereka akan dilawan. Sehingga mereka punya strategi, punya perencanaan, bahkan akhirnya bisa menguasai segala elemen di masyarakat. Ini LGBT ideologis. Jadi mereka punya strategi. Dan kalau kita lihat di sebagian besar di masyarakat, mau tidak mau kita harus mengakui bahwa LGBT ideologis ini sudah luar biasa berkembang pesat. Mulai dari sosial media, kita nggak bisa lagi meremehkan kekuatan mereka. Saya misalnya iseng-iseng nulis anti LGBT, baru 1 jam di take down sama Facebook, ya, sama Instagram langsung take down. Nggak bisa. Ibu-ibu mau coba yang punya Instagram, punya Facebook, tulis aja, nanti langsung dianggap ujaran kebencian. Ya, seperti itu. Atau misalnya kita bisa lihat dari sisi kajian politik bahwa secara politik mereka juga kuat. Di beberapa negara mereka sudah punya yang namanya perwakilan dari sisi anggota dewan. Bahkan di Luxembourg ibu negaranya laki-laki. Jadi kalau di sebuah negara kecil di Eropa, Luxembourg, ya, ibu negaranya laki-laki. Jadi kalau foto antara istri-istri presiden ada satu yang berkumis. Nah,
Kok bisa? Ya itulah salah satu yang harus kita terima, bahwa mereka begitu kuat. Di Irlandia Utara, kalau tidak salah Irlandia atau Irlandia Utara, perdana menterinya itu adalah perempuan lesbi. Dia punya suami laki-laki, punya suami perempuan, sesama perempuan. Jadi ini jadi salah satu yang kita lihat bahwa fenomena ini di global begitu kuat, sehingga lembaga WHO sendiri bertekuk lutut. Dulu itu WHO itu menyatakan apa yang terjadi dengan LGBT sebagai disorder, yang mungkin tadi Dr. Yeni sudah menjelaskan. Tapi seingat saya tahun 90-an pernyataan WHO itu sudah dicabut, sehingga sekarang yang disorder atau penyakit jiwa itu adalah orang normal yang tidak suka LGBT, namanya homofobia. Jadi kalau saya ngelihat ada cowok gandengan tangan berdua, kemudian saya jijik banget, saya dianggap penyakit jiwa. Jadi segera Ustadz ke psikiater terdekat, Ustadz punya penyakit namanya homofobia. Dulu mereka yang kita anggap sebagai menyimpang, disorder, kita sekarang menyimpang. Ini keputusan politik. Jadi kalau ditanya, WHO sendiri tidak lepas dari intervensi politik. Ya, kita nggak usah bahas WHO dari sisi strateginya. Kita mau tahu sama tahu lah, ada rahasia umum bahwa bahkan pandemi sendiri masih ada sisi yang dicurigai ada kepentingan politik di situ. Nah, ini adalah salah satu fakta yang kita bisa simpulkan. Nah, untuk membahas tentang LGBT ideologis itu memang kita butuh memahami yang keduanya, yaitu LGBT tragis. Kalau LGBT tragis itu apa? Sebenarnya secara manusiawi dia sadar bahwa ini salah, tapi dia nggak bisa mengendalikan hasrat. Sama seperti orang nggak bisa menolak hasrat untuk nyobain narkoba. Sama seperti orang nggak bisa nahan hasrat kepada berzina, tapi di hati kecilnya dia berdosa, merasa, makanya dia masih sholat, masih ibadah, masih ikut kajian. Maka kalau LGBT yang tragis ini masih bisa diajak, ya, karena biasanya LGBT yang tragis ini kalau disimpulkan para ahli, mereka sendiri orang-orang yang menyimpan ya apa yang disebut gejala, simptom dari kecil yang disebut namanya SSA, namanya same sex attraction, ya, ketertarikan sesama jenis yang mereka sadari itu dari kecil. Dan itu mereka simpan sampai mereka mencoba berimajinasi, bahkan masturbasi, dan itu mereka lakukan, dan ternyata mereka mencoba mencari pasangan yang bisa mereka jadikan ekspresi seksualitas mereka. Nah, inilah salah satu yang kita lihat di kehidupan, ya. Untuk bisa memahami tentang pergerakan LGBT dan tahapan yang membuat mereka akhirnya menjadi kuat, kita lihat petunjuk Allah di dalam surat Al-A'raf, ya, ayat 80, 81, 82, 83. Ada pesan yang kita akan dapati bahwa bagaimana memahami LGBT dari sisi perilaku psikologi dan perilaku sosial. Allah berfirman, walutan idh qala liqaumihi atatuna fahishata ma sabaqakum biha min ahadi minal alamin. Dan ingatlah Lut itu nabi yang diutus di kaum Sodom, yaitu keponakannya Ibrahim. Wilayah Sodom sendiri wilayah di sekitar Laut Mati, daerah Jordan, ya, beliau diutus di sana menghadapi kaumnya yang disebut kaum Sodom, yang dia berkata pada saat kaumnya sudah mulai menunjukkan gejala perilaku menyimpang. Apa kata Lut? Beliau mengatakan, atatunal fahishata, mengapa kalian lakukan al-fahisyah? Al-fahisyah maknanya adalah al-khabith, yaitu perbuatan yang jorok dan menjijikkan. Perbuatan yang dilakukan sesama jenis, interaksi mereka dengan sesama jenis itu disebut perbuatan yang menjijikkan. Makanya
di antara filter seseorang bisa terlindung dari penyakit LGBT kalau dia masih punya rasa jijik. Ibu-ibu kalau misalnya anak ibu ngelihat perilaku laki-laki sama laki-laki tiba jijik banget gua, maka dia masih selamat, masih bisa dijaga. Bapak-bapak kalau ngelihat ada laki-laki bermesra sama laki-laki kemudian tumbuh jijik banget sih ngapain sih gitu ya, maka masih selamat. Nah, teman LGBT yang ideologis memandang rasa jijik ini penghalang, makanya mereka berusaha, target mereka menghilangkan rasa jijik terhadap perilaku kami dengan apa? Dengan bantuan sosial media, dengan exposure yang besar-besaran. Sehingga salah satu target mereka adalah bukan angkatannya saya, bukan angkatan bapak ini, bukan angkatan para pengurus masjid, anak-anak kita yang aktif di TikTok, di sosial media, Instagram, mereka di exposure dengan tayangan yang laki-laki melakukan cosplay baju perempuan, bergaya seperti lawan jenis, sehingga yang tadinya kita merasa jijik ujung-ujungnya lucu banget ya, biasa aja kali. Maka salah satu target mereka adalah biasa aja kali. Ketika orang sudah hilang rasa jijik biasa aja kali, itulah penerimaan pertama terhadap perilaku LGBT. Dan ini kita lihat di TikTok bagaimana sudah mulai muncul. Ada satu akun, gak usah saya sebutkan, yang terkenal banget ya, dia menikah dengan lelaki di Jerman, di cowok, dia asal Sumatera. Awal mula penampilan dia di banyaklah komentar-komentar yang menjelek-jelekan dia, mencaci maki dia. Tapi dia mendapatkan support, dukungan, sampai akhirnya jumlah followernya sudah 3 juta 3 million ya, 3 juta. Bayangkan dia begitu luar biasa menurut sebagian orang, dan akhirnya yang nonton itu dulunya akhirnya merasa jijik, lama-lama menjadi biasa. Salah satu buktinya, mohon maaf ibu-ibu, waktu dia berkunjung ke Indonesia, dia datang ke kampung halamannya di Sumatera, mengunjungi makam ayahnya, dia nangis didampingi suaminya yang laki-laki ya, bersama laki-laki. Yang bikin kita itu agak miris, banyak orang-orang yang ngajak foto bareng dan rata-rata ibu-ibu muslimah berkerudung. Ini kan yang follower ini kan yang seleb TikTok, yang itu ya foto ya bang, foto ya mas gitu. Padahal dia adalah pelaku LGBT. Akhirnya dia merasa sudah diterima. Dasar pertama apa? Sifat rasa jijik yang dihilangkan. Makanya Allah berikan di antara dalam diri manusia itu beberapa pagar dari perilaku buruk, itu rasa jijik. Rasa jijik itu diinstal di manusia normal itu terhadap perilaku memang tidak diizinkan oleh Allah. Jijik banget. Jijik itu memberikan sebuah isyarat bahwa Allah masih melindunginya. Makanya kalau anak-anak ibu yang aktif di sosmed sudah melihat beberapa laki-laki berpakaian perempuan atau sebaliknya, kemudian dia merasa enggak jijik, maka ini salah satu hal yang wajib diwaspadai ya. Dan ini exposure media kan besar-besaran di TikTok. Disney bikin film ya, diantaranya film terbaru itu konon saya tahu dia bicara tentang peri yang biseksual ya, yang macam-macam lah. Intinya bagaimana exposure media membuat sesuatu yang jijik menjadi biasa. Allah katakan dalam ayat ini, atatunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadi minal alamin. Mengapa kalian lakukan perbuatan yang jijik, yang jorok, yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian? Allah beritahu bahwa perbuatan dilakukan oleh kaum LGBT ini perbuatan yang belum pernah dilakukan di masa lalu, hanya dilakukan oleh kaum Lut di masa itu. Kesimpulannya, apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut ini adalah inovasi terhadap syahwat. Kenapa sebut inovasi? Mereka ingin mencari cara mengeksplorasi kepuasan syahwat yang nggak biasa. Maaf ya, bersetubuh laki-laki menyentuh yang namanya vagina ya, dalam hal ini di masa itu dianggap biasa, nikmatnya, nggak ada sesuatu yang baru. Butuh sensasi itu ketika bertemu dengan dubur,
dan mereka dapatkan yang namanya kenikmatan yang dianggap luar biasa, namanya inovasi shock. Di antara yang kita pelajari dari ayat ini bahwa LGBT sendiri adalah bagian dari cara orang mengkreasikan syahwat yang tidak pernah puas. Orang-orang yang tidak bisa memiliki kepuasan terhadap syahwat disebabkan karena hilangnya yang namanya daya kontrol yang ada di bagian otak yang namanya PFC. Tadi dokter Yani, tadi saya mohon maaf terlambat, mungkin sudah menjelaskan. Apa nih PFC? Prefrontal cortex. Orang dalam Quran disebut nasiyah kadzibatin khati'ah. Nasiyah ini otak bagian ubun-ubun yang kalau ibu pegang nih bagian alis atas sedikit. Nah, ini disebut PFC. PFC, prefrontal cortex, otak yang bisa membedakan manusia dengan hewan. Otak yang berisi tentang pertimbangan baik dan buruk, benar dan salah di sini. Kalau otak ini namanya otak korteks, namanya kecerdasan. Di samping limbik, korteks itu mengukur berkaitan dengan informasi. Misalnya ilmu pengetahuan disimpan di korteks. Tapi kalau ini berkaitan dengan nilai, makanya otak ini akan menimbang. Ini nggak boleh, ini haram. Oh, ini nggak mau ah. Nah, otak ini kalau sudah rusak akan membuat seseorang tidak punya kontrol diri. Sistem braking sistemnya nggak ada, braking sistemnya nggak ada. Apa-apa yang dia sukai hajar, apa-apa yang dia mau hajar, karena di sini udah nggak ada remnya. Maka di antara yang dirusak dan ingin dirusak oleh pelaku LGBT, khususnya LGBT ideologis, agar manusia mau menerima yang LGBT, yang dirusak otak ini, bukan otak ini. Pinter sih biarin aja, nggak bakal goblok dengan cara kita, tapi yang rusak bagian ini. Caranya bagaimana? Cara pertama adalah membuat candu terhadap apa yang disebut game, atau candu terhadap apa yang disebut pornografi. Candu apapun, khususnya terhadap kenikmatan, itu akan mempengaruhi namanya rusaknya bagian ini. Kenapa? Allah berfirman, innallaha la yuhibbul musrifin. Sungguhnya Allah tidak suka perbuatan yang berlebih-lebihan. Orang yang main game terus-terusan ditambah ada sensasi nikmat menyaksikan gambar porno akan meletup yang namanya hormon happiness, sehingga menghasilkan zat dopamin, endorfin, oksitosin dan serotonin. Dopamin zat yang memberikan rasa nikmat. Kalau endorfin rasa candu, dia kata endomorfin. Oksitosin zat yang menghubungkan dia dengan individu. Misalnya kalau di film porno dia lihat seseorang wanita cantik, namanya diketahui, maka dia akan mudah terangsang kalau dengan nama itu. Kalau serotonin zat yang meredakan rasa sakit, ya. Maka ketika zat ini diproduksi, terutama dopamin, maka dopamin ini akan menagih lebih banyak lagi. Maaf ya ibu-ibu, bapak-bapak, saya kasih contoh ilustrasinya, nggak usah berpikir jauh-jauh. Melihat gambar telanjang seorang laki-laki, wah diproduksi. Kemudian dilihat, waduh kurang nih, melihat ini udah biasa. Lihat yang sensasi lagi, lihat yang buka semua bajunya, sensasi keluar lagi. Produksi dopamin berlebihan itu seperti lahan tanah di lahan sawah yang dibanjiri air yang banyak. Apa yang terjadi kalau lahan sawah dibanjiri oleh air? Tanamannya apa yang terjadi? Rusak. Maka otak manusia itu rusak pertama adalah ketika dibanjiri dopamin akibat candu, khususnya dalam game dan pornografi. Itu satu paket. Nah, ketika itu rusaklah, makanya anak-anak yang sudah candu ini, jangan heran kasus-kasus yang lain ibunya bisa ditendang. Ya Allah, kamu kan lulusan pesantren, udah nggak ada lagi, bodoh amat, pokoknya beliin, banting. Yang itu kalau candu game, dia pengennya game, tapi kalau candu pornografi, gimana caranya ya? Aduh, kurang puas kalau cuma lihat gambar perempuan doang. Aduh, kok berhubungan sama istri kurang. Akhirnya tawaran terbaru adalah dengan sesama laki-laki. Jadi antara pornografi dan LGBT itu seiring sejalan. Jadi produsen
produsen pornografi adalah produsen yang memang berniat puncak dari hobinya seseorang terhadap pornografi adalah menyukai sesama jenis. Itu. Karena itulah pornografi yang merusak. Yang dirusak bagian ini. Makanya jangan berpikir gini, alhamdulillah suami saya karena masih berhubungan. Laki-laki yang punya istri bisa berpeluang menjadi gay atau biseksual ketika dia masih candu terhadap pornografi, walaupun sudah dilayani istrinya dengan berbagai macam aktivitas seksual, nggak puas, sehingga akhirnya dia begitu kenal dengan cowok yang memuaskan hasrat dia, birahinya naik, maka dia mulai. Itulah salah satu. Jadi mengapa di antara yang kita sekarang, mengapa guru saya itu Ibu Eli Risman itu berkuar-kuar dari tahun 98, waspada pornografi, sampai beliau bilang sekarang nak bukan eranya lagi candu pornografi, eranya acting out. Sekarang anak-anak sudah tidak lagi merasa sungkan melampiaskan hasrat seksualnya akibat rangsangan pornografi. Ya, mereka tidak cukup hanya berimajinasi, tapi sekarang acting out. Kasus selama pandemi yang muncul yang nggak diungkit ke permukaan, tahu apa? Incest. Ya, kakak beradik, bapak dan anak. Itu selangkah lagi, dikit lagi gay, dikit lagi sejenis. Pokoknya semua dipuaskan. Termasuk kasus yang lagi marak itu adalah apa namanya, zoofilia, ya, menyukai hewan, jadi berhubungan dengan hewan, diantara kucing. Itu banyak, mungkin saya nggak tahu tadi dokter Yeni menyampaikan atau tidak, tapi beberapa kawan saya psikiatri itu menceritakan bahwa sudah mulai ada kasus, walaupun tidak banyak, tapi hasrat seksual yang tidak terbendung karena di rumah saja akhirnya dipuaskan dengan, maaf, incest, dan tadi salah satunya dengan dengan hewan. Selangkah lagi dengan gay. Jadi gay itu puncak hasratnya, ya. Jadi bayangkan, ini salah satunya. Jadi kenapa mewaspadai LGBT, wajib juga mewaspadai pornografi. Saya itu dulu tahun 2005 ikut seminar yang diadakan oleh Profesor Dr. Donald Hilton. Beliau ini seorang Kristen Mormon, ya. Ya kalau orang bilang Kristen Mormon itu Kristen Salafi. Kristen Salafi. Sangat ketat terhadap Alkitab. Mereka nggak pacaran, ya, nggak mabok, nggak makan babi gitu. Nikah, karena kan sekte yang ajarannya sebenarnya sangat linier dengan ajaran Islam. Makanya saya bilang selangkah lagi Anda dapat hidayah, saya doakan. Nah, Dr. Donald Hilton ini dia kemana-mana dia bilang, barulah dia menyadari bahwa yang paling berbahaya itu bukan kecanduan kokain. Setelah hasil riset dia, kecanduan kokain itu hanya merusak 9 bagian otak, 9 atau 10, ya. Sementara pornografi merusak 18 bagian otak. Nah, masalahnya adalah kecanduan kokain atau semisalnya itu ada terapinya. Kecanduan pornografi dulu belum ada, sekarang baru ada. Tahu yang menemukan, siapa yang menemukan sedunia ini terapi terhadap kecanduan pornografi? Guru saya, Ibu Eli Risman, dan teman-temannya, yaitu Dr. Edmi dan Dr. Pukovisa. Itu temuan baru sedunia, belum ada yang bisa menterapi kecanduan pornografi. Beliau sudah dari tahun 2015 mencari dana untuk melakukan riset, sampai sekarang sudah ada terapi, terutama buat anak remaja. Jadi kalau ada yang nanya, bagaimana? Saya khawatir Ustadz, selangkah lagi anak saya jadi gay, sekarang udah kelihatan dia candu pornografi, karena pornografi akan merusak bagian ininya. Gimana caranya? Datang ke Dr. Pukovisa, Dr. Edmi, atau Bu Eli di rumah keluarga Risman, japri di IG-nya, saya mau mendaftarkan anak saya terapi. Nah, itu nanti. Nah, atau orang dewasa juga bisa. Nah, kembali. Jadi seiring sejalan antara pornografi, ya, dengan yang namanya LGBT ini.
Kemudian di ayat 81-nya Allah berfirman, innakum latatuna rijala syahwata min duni nisa. Sesungguhnya kalian itu mendatangi laki-laki dengan syahwat, bukan dengan perempuan. Ada kalimat yang saya garis bawahi berdasarkan penjelasan para ulama. Allah ketika menjelaskan ketertarikan laki-laki atau LGBT ini dengan kata syahwat. Kalau kita baca Quran terjemahan, syahwat itu selalu diartikan dengan hawa nafsu. Padahal hawa nafsu itu dalam Quran itu ada dua, satu syahwah, satu namanya al-hawa. Dalam Quran itu ada dua terminologi tentang hawa nafsu, satu syahwah, satu al-hawa. Tapi bahasa Indonesia mendefinisikannya sama-sama hawa nafsu. Kalau dari sisi ilmu bahasa Arab itu beda maknanya. Kenapa saya sampaikan di sini dulu supaya memahami? Syahwah itu adalah ketertarikan yang berasal dari dalam diri kepada yang ada di luar. Makanya biasanya syahwah itu lebih banyak kepada apa yang ada di luar dari diri kita, seperti disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 14. Zuyyinal linnas hubus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiri munqantarati minadz dzahabi wa fiddah, dan seterusnya. Surat Al-Imran 14. Dihiasi ketertarikan manusia terhadap syahwat, terhadap perempuan, anak-anak, harta emas perak gitu. Berarti itu di luar dari diri manusia. Kalau al-hawa itu hawa nafsu yang berasal dari dalam. Biasanya narsis, ingin dipuji, puncak dari orang itu disebut mengikuti hawa nafsu. Al-hawa adalah sombong. Jadi kalau orang mengikuti al-hawa itu puncaknya sombong, ngaku-ngaku gue mau bisa biar dipuji disebut, itu al-hawa. Orang-orang Arab jahiliyah menyangka Nabi itu menyampaikan wahyu berdasarkan dari dalam diri dia. Makanya dalam surat An-Najm ayat 23, wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyuha, dan tidaklah diucapkan oleh Nabi Muhammad dari dalam dirinya al-hawa, tapi dia mengucapkan berdasarkan wahyu. Karena antara syahwah dan al-hawa ini punya terminologi berbeda. Kenapa Allah beritahu bahwa ketertarikan manusia, ketertarikan LGBT dengan syahwah, sementara kalau yang berkaitan dengan kesombongan disebut al-hawa, karena hukumannya berbeda. Di antara contoh gini, Fir'aun itu manusia yang mengikuti al-hawa. Fir'aun puncaknya dia jadi sombong, maka Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la, tuh kan, karena dia pengen disembah. Itu puncak dari kesombongannya Fir'aun. Puncak dari al-hawanya Fir'aun itu sombong. Tapi ketika seorang mengikuti al-hawa, Allah murka. Cara Allah murka dan marah adalah Allah menghancurkan siapa pelakunya, tapi Allah tidak merusak lingkungan yang ada sekitarnya. Buktinya apa? Fir'aun dan bala tentaranya dengan al-hawanya Allah hancurkan, tapi kota-kota di Mesir itu dijaga dari kerusakan. Makanya pengikut al-hawa tidak, dalam hal ini dia dihukum hanya dirinya doang dan pengikutnya. Orang-orang sekitarnya tidak rusak. Beda dengan pengikut syahwat. Pengikut syahwat kita lihat nanti di ayat berikutnya. Kaum Sodom itu dihancurkan satu kota. Satu kota. Bukan hanya pelakunya, hewan yang ada di dalamnya, orang soleh yang gak sempat melindungi diri itu kena. Kan disebutkan di beberapa tafsir bahwa Rasulullah memberi kabar bahwa malaikat Jibril itu ketika diutus oleh Allah, dia akhirnya masuk ke dalam perut bumi, kemudian mengangkat kota Sodom itu dari atas, diangkat sedikit gitu dia sampai atas kira-kira 2 meter, dibalikin bem. Jadi diputar doang, sehingga yang ada di atas itu dibalikin, terpendam semuanya. Ada orang soleh mungkin ada hewan-hewan ada. Pertanyaannya, kok sampai segitunya? Mengapa giliran pengikut syahwat itu sampai semua dimatikan? Walaupun kalaupun ada orang soleh di sana, kata para ulama, dia dibangkitkan dalam keadaan yang terbaik, insya Allah masuk surga. Nah,
Tapi giliran pengikut al-hawa kok nggak dihancurkan semuanya, tapi pengikut syahwat kok dihancurkan semuanya. Kata para ulama, karena LGBT itu menular. Jadi karena menular, dihabisin saja virusnya di satu kota supaya nggak kemana-mana. Dan itu yang membuat kita harus menyadari. Sekarang kita nggak nyangka kalau sekarang jumlah LGBT banyak. Kita dulu menganggap remeh, paling canda-candaan di TV doang. Tapi sekarang saya baru aja nanganin kasus ustaz penghafal Quran. Tapi tidak boleh kita suzon semua penghafal pesantren. Tapi ada dia ngomong qala Allah qala Rasulullah, sudah S3 doktor, bahkan ada yang pemegang sanad. Kok bisa? Di antaranya karena, makanya di antara doa yang ibu dan bapak hafalkan itu ada dalam surat Asy-Syu'ara ayat 169. Doa ini mengingatkan kita jangan meremehkan bahaya LGBT di keluarga kita. Nabi Lut ketika mengetahui betapa kaum LGBT ini sedemikian luar biasanya, maka Nabi Lut tidak lagi mampu menghalangi pertumbuhan penyebaran pandemi di masa itu dengan LGBT. Maka Nabi Lut berdoa, bunyi doanya dalam surah Asy-Syu'ara 169, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Perhatikan, cuman simpel. Ya Rabb, selamatkanlah aku dan keluargaku dari perbuatan terkutuk mereka. Jadi Nabi Lut sendiri berdoa buat dirinya. Bayangkan, Nabi loh, masa iya Nabi ikut LGBT, memberitahu bahwa LGBT ini nggak main-main, bisa menular, bahkan Nabi saja berlindung. Maka saya pun walaupun saya ustaz, saya berlindung. Ibu-ibu, bapak meskipun aktif masjid, musola berlindung. Makanya berlindung di keluarga. Sudah apa doanya? Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Rabb, selamatkan aku dan keluargaku dari perbuatan mereka, perbuatan terkutuk mereka. Jadi kita berlindung pertama. Jadi kenapa bisa menular? Karena mereka yang sudah merasakan sensasi ini, mereka akan mencari mangsa. Dan mangsa yang paling mudah itu adalah dari anak-anak. Dan mereka, perlu saya sampaikan, kaum LGBT ini, mereka entah benar atau tidak, tapi saya banyak berinteraksi dengan mereka, mereka punya kemampuan namanya gaydar. Sudah sampaikan tadi dokter ini belum? Gaydar tuh gay radar. Jadi khusus gay dia bisa melihat ini. Dan dia selama ini nggak bisa meleset. Selama ini selalu valid. Saya pernah tes. Dulu saya punya binaan. Ya, dulu saya pernah misi pengajian khusus kaum gay. 8 gay ngaji sama saya tahun 2012. Tapi pengajiannya cuma berlangsung 3 kali doang. Karena setelah itu pengajiannya saya bubarin. Kenapa? Karena setelah saya pikir-pikir, mereka makin ngaji, makin akrab, makin jatuh cinta, kan bahaya. Ya, saya bubarin. Saya pengen mereka datang satu-satu kalau mau dibantu. Di antara binaan saya itu ada yang kerjanya office boy di perusahaan energi di daerah Sudirman, Jakarta. Jadi dia ini unik. Dia itu bisa ngelihat orang valid gay gitu. Saya pernah ada satu gay dari Sukabumi, itu WA saya, Ustadz, saya mau tobat Ustadz, saya capek dengan kehidupan saya gini, saya ingin dibantu. Ya. Dia gay ini datang ke Sukabumi, saya bilang ya udah kalau mau terapi dibantu saya di Tebet ya, saya waktu itu ngajar di Akal Islamic Center. Dia datang naik kereta dari Bogor, saya suruh di stasiun Tebet jalan kaki aja, cuma 400 meter jalan kaki. Saya pikir bisa lah, nggak usah naik kendaraan. Nah waktu saya janjian sama dia, sama gay dari Sukabumi ini, saya kan nggak tahu kalau dia udah datang karena saya cuma lihat di WA di foto profilnya. Waktu dia datang itu bersama dengan binaan saya yang gay datang.
Dan waktu itu azan zuhur udah berkumandang, jadi kami, ya dia sendiri nggak WA saya, Ustadz saya udah di lokasi, dia juga nggak nyapa saya. Ya udah, kita sholat sunnah, kemudian dilanjutkan iqomat, sholat zuhur, kita ternyata sederet satu satu. Selesai sholat, bina saya kan di samping saya gitu, dia baru ngucapin salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba dia bilang gitu, Ustadz, 5 orang sebab Ustadz G. Saya ingat, oh itu yang mau konsul, langsung tahu. Dia ini kan cuma office boy ya, sampai dia cerita bosnya dia itu HRD yang tahu tentang dia G, tapi sengaja dipelihara untuk memantau GG yang lain. Jadi kalau ada karyawan baru yang datang, yang diwawancara ini, dia disuruh dipanggil, sekedar ngasih minuman atau kue gitu. Setelah itu dia keluar sebentar, selesai wawancara dia dipanggil lagi. Ditanya bosnya, tadi yang gua wawancari barusan G bukan? G pak, langsung dicoret, nggak diterima. Jadi bayangkan dia office boy jadi konsultan HRD, kan konsultan. Bayangkan tuh sampai saya bilang gini, kan lu bisa aja ngebohongin bos lu. Iya sih, bisa juga, tapi itu menyangkut nama baik saya. Dia bayang office boy. Apa perlu saya bawa orang kemari ngecek satu-satu bapak-bapak? Oh sih mesum panik ya, tawan. Nah, G itu rata-rata punya G-dar. Nah, yang jadi masalah dia bisa ngelihat anak kita itu ada kecenderungan G atau enggak, Bu. Saya nangani kasus salah satu ustadz adik kelas saya, dia guru taksid. Dia bikin promo tahun 2000 berapa ya? 2014 promo di sosial media, dia ngajar taksid privat. Ada satu G yang melihat iklannya dia dengan foto dia pakai media Quran, langsung bilang, gue yakin ini dia G, atau minimal SSA. SSA kan kecenderungan dalam diri yang nanti kalau difasilitasi jadi G gitu. Makanya dia bilang, gue yakin dia SSA. Akhirnya dia bilang, Ustadz saya mau ngaji privat boleh nggak? Tapi saya tinggal di kos-kosan. Ya nggak apa-apa. Kebetulan yang G ini umurnya 4 atau 5 tahun di atas Ustadz ini. Ya udah, deh Ustadz manggilnya gitu. Oke, akhirnya dijanjian lah. Ngajar ngaji biasa, Bu. Ngajar ngaji biasa gitu. Gitu ngajar ngaji. Besoknya pekan kedua juga masih normal. Pas pekan ketiga dia mulai itu bilang gini, Pak Ustadz mau kemana habis ini? Oh saya mau ke Kalibata. Oh boleh, nebeng nggak? Saya ada keperluan juga. Oh sama, iya. Akhirnya bonceng. Ketika dibonceng, si G ini dia tahu apa yang bisa mengecek Ustadz ini bisa nerima dia atau enggak. Tahu apa? Dirangkul, dipegang di bagian pinggang. Maaf ya, saya kalau ada cowok megang pinggang saya selalu enak aja kan gitu ya. Normal tuh. Ustadz ini ternyata enggak. Waktu dirangkul gini, dia merasakan sensasi karena dia merasa itu nggak pernah dilakukan oleh ayahnya sewaktu kecil. Maka diantara penyebab nanti kita lihat, salah satu penyebab anak itu bisa menjadi G karena SSA karena kehilangan figur ayah. Same sex attraction, bakat, bukan bakat ya, kecenderungan dalam diri yang dia sudah mulai merasa kok kayaknya nih Ustadznya ganteng ya, padahal cowok, dia sesama cowok. Kok saya senang banget ya sama kakak kelas ini gitu. Tapi dalam hati, kalau sudah ditunjukkan perilaku jadi G. Jadi kalau SSA itu cuman perasaannya aja. Makanya sebagian ulama menfatwakan SSA itu tidak dianggap dosa karena cuma perasaan. Tapi kalau sudah wujudkan itu jadi dosa. Sama kayak seorang suka sama perempuan gitu ya. Tapi kalau dia deketin, dia nembak, kemudian dengan perempuan itu menjadi dosa gitu. Makanya SSA dihukumi belum dosa. Nah, tapi kalau dibiarkan SSA bisa menjadi berkembang menjadi kebutuhan dasar, maka harus disembuhkan. Nah, diantaranya adalah anak-anak yang tidak punya figur ayah itu dia tidak merasakan pelukan, tidak merasakan sentuhan, sehingga ketika dia merasa tidak pelukan dan sentuhan itu, begitu dipeluk ini, dipegang bagian pinggangnya, Bu. Kalau yang normal kayak saya kan buang, enak aja loh. Kalau dia enggak, kok rasanya aneh ya, kok zaman ya gitu. Makanya G-nya terus meluk. G itu makin yakin, gue yakin nih.
Besok pertemuan berikutnya nebeng lagi, Pak Ustadz, gitu. Lama-lama benar-benar dipeluk, diusap-usap. Dan akhirnya kecenderungannya mereka jadian, jadi pacar, jadi kasih, sampai akhirnya melakukan, Ustadznya nangis dia sekali melakukan perbuatan haram itu, melakukan liwat atau sodomi. Nangis-nangis depan saya, ampun bang, gimana bang? Ya udah taubat sih. Dan saya memutus jaringan dia terhadap gini kan ngancam ya, ngancam aibnya akan dibongkar, pokoknya akan disebar ya, itu ancaman doang sih. Setelah saya bilang enggak, bismillah kau tobat karena Allah, sampai akhirnya mereka benar-benar saya putus total. Jadi nah masalahnya itu adalah mereka bisa melihat. Jadi di antara yang mudah dilihat adalah anak-anak yang punya SSA itu kecenderungannya adalah anak-anak yang punya figur bapak. Maka di antara faktor munculnya anak-anak kayak itu adalah ketidakhadiran ayah. Ketidakhadiran ayah itu adalah ayah yang melakukan dua hal. Pertama, ayah yang kasar, memberi trauma sehingga dia berimajinasi bahwa seandainya ada laki-laki yang lebih baik, maka dia mendapatkan pelukan. Atau ayah yang cuek. Makanya ayah nggak boleh kasar, nggak boleh cuek. Ya, makanya di buku Fatherman saya tulis melatih ayah ya. Bulan ini sudah lahir terbit Fatherman 2. Fatherman 1 ayah yang dirindukan, Fatherman 2 judulnya Suara Hati Ibu untuk Ayah. Tapi masih masa pre-order, jadi belum ada bukunya di depan, baru Fatherman 1. Oke. Ini yang pertama ada innakum latatuna rijala syahwata min duni nisa. Jadi kita memahami kenapa Allah mewakili dengan kata syahwat, karena menular. Makanya kalau pandemi itu selama ini hanya Covid, saya ingin katakan walaupun ini mungkin suatu yang aneh telinga kita, LGBT juga pandemi, cuma kita nggak sadar. Ya, makanya pentingnya kita menjaga kalau ada protokol kesehatan Covid, protokol kesehatan mental dari LGBT harusnya dibikin, masuk keakraban, kedekatan anak-anak kita karena sasarannya itu anak-anak, walaupun yang dewasa juga berpeluang, karena faktornya kan bukan sekedar pola asuh, ada faktor kecanduan pornografi tadi kan. Dia sih sehat-sehat ada hubungan sama bapaknya, tapi ternyata kecanduan pornografi, sensasi, ada trauma, ada lingkungan, ada beberapa artis yang cerita normal-normal awalnya, tapi begitu di lingkungan sudah terbiasa dengan yang begitu, ya dicoba rasakan, ngeri, akhirnya mencoba-coba. Ya. Kemudian Allah katakan dalam ayat tersebut, sudah 1 jam loh. Oke. Bal antum kaum musrifun, kata Allah, dan kalian itu kaum yang musrifun, kaum yang berlebihan. Allah menyebut kaum LGBT ini dalam Quran itu dengan beberapa terminologi. Ada disebut kaum yajhalun, saya lupa di surat apa ya, surat Hud atau berapa itu, kaum yang bodoh. Makanya maaf ya, walaupun dia S3 tapi mendukung LGBT, menurut Quran dia bodoh. Menurut Quran dia bodoh. Ya, walaupun dia profesor sekalipun. Tapi yang kedua Allah katakan kaum ini disebut musrif. Musrif itu berlebihan, lebay. Maka diantara yang harus kita pahami, memang kaum LGBT ini identik dengan kelebayan. Cara jalannya lebay. Ibu-ibu jalan biasanya kalau dia harus diayun. Cara dandannya lebay. Saya pernah ngeliat postingan seorang laki-laki yang dia dengan PD-nya memakai sepatu boot warna pink, celana pendek warna pink, baju tank top warna pink, tas warna pink, topi koboi warna pink, berotot ya. Lebay kan? Cara jalan lebay, cara pakaian lebay. Dan kalau mencintai mereka lebay. Makanya hal yang wajib kita mengerikan itu adalah kalau LGBT udah jatuh cinta kemudian disakiti, nggak ada cara lain kecuali dengan kematian. Kalau ibu-ibu cemburu sama suami, paling banter ibu banting handphone terbaru suami yang cicilannya belum lunas, banting gitu ya. Kalau LGBT nggak cukup dengan banting, lu mati gua puas. Makanya kalau ibu bapak pelajari hampir semua kasus-kasus pembunuhan sadis, mutilasi, itu ada hubungannya dengan kasus LGBT.
Rian Jombang, bahkan maaf ya walaupun ini baru rumor, tapi isu yang kemarin sekarang lagi viral itu juga ada rumornya ke arah sana. Rumornya, jangan, kalau saya ditanya, saya pernah tanya Ustadz, menurut Ustadz mungkin saja, karena sangat mungkin kalau mereka sudah kena LGBT ini lebay. Kalau udah jatuh cinta, memilikinya lebay, mencintai lebay, kalau marah, marahnya lebay. Sehingga membencikan, kalau dalam hadis Rasulullah katakan kalau kamu mencintai berlebihan, tentu dia jadi musuh kamu. Oh, kamu benci berlebihan, dia jadi kawan kamu, seperti itu. Ya. Jadi memang seperti itu. Bayangkan bagaimana, makanya di antara yang kita jaga itu sikap-sikap yang membuat anak-anak kita supaya tidak masuk dalam LGBT. Satu, jangan pernah berlebihan dalam banyak hal. Jangan pernah berlebihan, Bu. Makan berlebihan, apa hubungannya? Ya, orang yang makannya berlebihan gak punya kontrol diri, dia akan masuk dalam perangkap LGBT. Makanya di antara treatmentnya kenapa puasa? Puasa itu melatih mengontrol diri. Sayangnya puasa kita itu salah treatment. Puasa itu ujiannya bukan saat siang hari, salah. Puasa itu ujiannya saat di depan meja makan pas berbuka. Karena banyak yang berbuka menunya dijamak tapi nggak dikosor. Paham gak? Menunya dikumpulin semua dimakan, dan kita kayak puas banget kalau bisa menghidangkan makanan ke anak kita, semua makanan dimakan. Padahal nggak boleh. Cukup nah ini aja dulu, ini dulu. Semua yang ada di sini kalau mau bisa makan, tapi cukup ini. Orang yang setiap melihat makanan itu dia mau dimakan semua berlebihan, dia salah satu yang bisa masuk dalam perangkap LGBT. Makanya hati-hati. Sikap berlebihan itu nggak boleh. Allah tidak menyukai. Makanya Allah bahkan mengajarkan kita doa, yang doa ini doa kedua yang kita ucapkan supaya nggak masuk dalam perangkap LGBT. Jadi disebutkan dalam surat Ali Imran 148. Benar gak ayatnya? Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Ya kan? Wa tsabbit aqdamana wa sunna 'alal qaumil kafirin. Ya Rabb, ampunilah dzunub, jamak dia kata zanbun. Ya Allah, ampunilah dosa. Yang kedua, wa israfana, dan israf. Jadi ternyata Allah ngajarin kita doa yang kau mintakan ampun, jangan dosa doang. 147, salah ya. Maaf, bukan Ustaz tadi Hidayat. Ya, agak-agak keleset dikit. Pojok-pojokan saya nggak tahu. Cara mojok saya. Jadi 147, Al-Imran 147. Jadi minta ampun kepada Allah dengan zunub wa israf. Roban filan zunub wa israf. Israf itu apa? Perbuatan yang mubah tapi dilakukan berlebihan. Contoh, tidur hukumnya apa? Mubah. Tidur berlebihan itu israf. Jadi kalau anak kita kok baunya tidur mulu, makan hukumnya apa? Mubah. Kalau makan berlebihan israf. Main handphone hukumnya? Main handphone apa? Mubah. Kalau berlebihan israf. Maka sesuatu yang berlebihan tuh nggak boleh. Jadi kenapa kita harus jaga itu? Maka doanya gitu. Doanya adalah minta tolong kepada Allah supaya jangan israf, berlebihan. Ya. Bergaul sama jenis sesama laki-laki dengan laki-laki boleh nggak? Boleh, Pak. Tapi kalau mulai maaf ya bergaulnya memperlihatkan aurat sama-sama laki-laki ini nggak boleh. Maka diantara pengapa terjadi LGBT, kadang-kadang saya sering melihat fenomena di dunia pesantren ini yang sejatinya wajib kita kritisi. Maka ibu-ibu kalau misalnya cari pesantren, cek budayanya terhadap satu, kamar mandinya apakah memfasilitasi laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain. Misalnya budaya mandi bareng, nggak boleh, haram. Dalilnya jelas hadis Nabi, la yanzur rajul ila auratir rajul, la tanzurul mar'atu ila auratil mar'ah. Laki-laki nggak boleh melihat aurat laki-laki. Siapa bilang bahwa boleh? Kan punyanya sama, nggak boleh.
Perempuan nggak boleh ngelihat aurat perempuan, nggak boleh. Jadi maaf ya, ibu punya maaf nih payudara, ibu liatin sama temen, nggak boleh. Yang boleh itu aurat yang lazim seperti rambut, nggak ada masalah. Maaf, laki-laki ngelihat kemaluan temennya sama laki-laki kan punya kita sama, nggak boleh. Makanya kenapa kalau di pesantren ada urinoir, wajib kita masih masukkan. Yang benar itu kamar mandi untuk anak remaja itu nggak ada urinoir. Kalau pipis masuk kamar mandi kunci. Jangan ada urinoir. Di masjid-masjid di Saudi cari, nggak ada yang ada urinoir. Yang pernah umroh pasti tahu. Ya kalau mau pipis masuk kamar mandi selesai. Kalau sekarang laki-laki diri dan kemudian di sebelahnya ngeliatin. Kalaupun dipaksa ada urinoir, bikin hijab, bikin pembatas, nggak boleh ngeliat. Nah masalahnya adalah difasilitasi. Ada sekolah Islam memfasilitasi. Kita kan nggak tahu dia punya kecenderungan SSA dari kecil. SSA dia ditambah ada namanya yang membuat dia jadi itu namanya SSA plus sex expectation. Apa tuh SSA? Tadi sudah dijelaskan. Kalau sex expectation rasa penasaran terhadap itu. Emang punya orang kayak gimana sih? Lihat. Nah itu bisa. Makanya tutup peluang ini. Saya selalu syaratkan masjid-masjid pesantren jangan fasilitasi urinoir. Kalau ternyata habisnya fasilitas OB WC-nya kurang, kita bikin yang bikin enak. Kalau begitu dibikin hijab, suka. Apalagi kalau deketan, nggak boleh. Apalagi sekolah-sekolah Islam, nggak boleh. Mandi bareng, apalagi. Kan sesama laki-laki, saya ingatkan sama anak saya, walaupun sama laki-laki kamu jaga kemaluan kamu. Nggak boleh dilihat. Jadi kalau teman kamu penasaran, nggak ada nih gitu. Kamu berhak untuk marah karena sikap itu yang berlebihan. Ya. Kemudian di ayat lanjutannya 82, wa makana jawaba qaumi illa an qalu akhriju min qaryatikum. Dan tidaklah jawaban dari kaumnya kecuali ya akhriju min qaryatikum, keluarlah kamu dari kota ini. Kalimat ini lazim dipakai orang-orang yang kalau nggak suka sama kita adalah pergi sono ke Arab. Orang LGBT itu nggak punya argumennya sama dari zaman ke zaman. Kalau kita bilang gini, pergi aja sono ke Arab, saya bilang boleh, ongkosin dong. Kalau udah LGBT pelit pula. Kalau dia ongkosin kan senang, bisa umroh atau haji. Innahum unasu yatatoharun, kata mereka sesungguhnya mereka itu sok suci. Jadi kalimat sok suci itu sudah disampaikan mereka ya waktu ayat ini diturunkan, sudah dari beberapa abad sebelumnya saat kaum Nabi Lut mendakwai kaum Nabi Lut kaumnya dengan kata-kata sesungguhnya kalian itu sok suci. Jadi ini kalimat yang sudah biasa disetel mereka. Ya, jadi dianggap sok suci. Jadi fa'anjainahu wa ahlahu illam ra'atahu, ya maka kami berikan kami selamatkan dia Lut dan keluarganya kecuali istrinya. Ayat ini memberitahu bahwa istrinya Nabi Lut itu tidak diselamatkan. Istri Nabi Lut itu wanita normal. Sebagian mufassir menamainya Wa'ilah. Nama istri Nabi Lut ini Wa'ilah. Wa'ilah ini wanita normal yang dia sesuka sama lawan jenis, tapi dia diberikan hukuman termasuk yang dihancurkan bersama kaum LGBT di masa itu. Di antara penjelasan mufassir adalah karena Wa'ilah ini mendukung LGBT dengan memberikan informasi tentang kegiatan Nabi Lut supaya jadi kewaspadaan mereka. Salah satunya adalah ada seorang penyihir di kota Sodom yang mendekati Wa'ilah seraya mengiming-imingi, kamu kalau beri informasi setiap apapun lakukan Lut, kami berikan kamu sekeping emas. Jadi di antara motivasi Wa'ilah membocorkan rahasia dakwah dari suaminya karena adanya cuan. Jadi ayat ini memberitahu bahwa semua orang normal yang mendukung LGBT nggak ada alasan lain kecuali mengalir dolar sampai jauh, karena ada cuan. Itulah yang membuat, loh lu kenapa sih bela-belain? Karena yayasannya dimodali.
karena mereka dikasih biaya hidup, beasiswa dan macam-macamnya. Jadi ini juga dialami oleh istrinya Nabi Lut yang dia diongkosin, dibiayai hidupnya kalau membocorkan kegiatan dakwah dari suaminya. Inilah isyarat Quran. Waktu yang membatasi, baru ayat ini saja saya pikir udah merangkum seberapa informasi yang mudah-mudahan ibu bisa mendapatkan inspirasi dan insight. Oh begitu ya, kita dapat pelajaran bagaimana berhati-hati menghilangkan rasa jijik tadi. Maka kita jagalah rasa jijik ini kepada mereka. Kalau ada tontonan yang walaupun lucu, nanti lama-lama kita tonton, mendingan kita skip. Kalau ada laki-laki berpakaian perempuan, perempuan pakai laki-laki, nggak mau kita, karena dilaknat. Ingat hadis Nabi mengatakan la'anallahu la'ana Rasulullah al-mutasyabihina minar rijali binisa wal mutasyabihatu minan nisa'i birijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, termasuk dalam urusan pakaian. Makanya walaupun kontennya lucu-lucuan, walaupun pelawak kondang, dia mempraktekkan pakaian itu, mendingan di skip. Karena nanti lama-lama kita akan bilang lucu, lama-lama hilang rasa jijik jadi biasa saja. Wallahu a'lam bishawab. Aku lupa lihat fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita buka sesi pertanyaan. Mungkin barangkali 3 pertanyaan pertama, tapi dari Zoom Ustadz ada tadi titipan yang pertanyaan. Mungkin dari 2 di sini, 1 yang dari Zoom. Yang dari Zoom tadi menanyakan apa ciri-ciri LGBT, apakah melambai itu termasuk ciri-ciri LGBT, serta apakah pertanyaan G-radar tadi berlaku juga untuk apakah berlaku juga untuk yang lesbi gitu, atau G-radar gitu, seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Boleh nanti 2 lagi dari jamaah. Oke, 1 lagi dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ibu-ibu ada bapak-bapak. Izin Ustaz. Silakan. Kalau anak-anak sering nonton drakor tuh, drama Korea, apa lebay itu menuju ke sana apa enggak? Itu aja betul. Ya, salah satu agenda setting yang mereka buat mengintervensi pemikiran kita untuk welcome, menerima lewat apa-apa yang ngetrend dan hits. Di antaranya K-pop itu atau drakor, di antaranya beberapa personilnya itu memang diidentifikasi juga dengan pakaian laki-laki yang bersolek. Itu penerimaan pertama, laki-laki yang bersolek, kulit putih, laki-laki yang memperhatikan glowing, itu juga menghilangkan identifikasi kelaki-lakian. Karena kan identifikasi kelaki-lakian itu sebagaimana kita tahu adalah identik dengan hal-hal yang berbau dengan keringat, luka, bekas ya. Maka dulu ada macodet, itu laki-laki. Dulu bagaimana para sahabat misalnya menunjukkan kelaki-lakiannya itu ketika Khalid bin Walid dibuka bagian bajunya pada saat dia wafat di tempat tidur, walaupun dia seorang mujahid, ternyata ada 72 bekas bacokan pedang. 70, jadi nggak mulus-mulus amat, bahkan banyak, bahkan ada 1 lubang sebesar telapak tangan manusia dewasa di dada kirinya itu. Dari mana itu? Itu bekas, bukan karena malam-malam dia masuk angin main Mobile Legend ya, tapi karena berjihad ya. Makanya dalam identifikasi kependidikan kelaki-lakian nanti ada pendidikan berkaitan dengan challenge, tantangan. Jadi nanti masalahnya adalah kalau laki-laki nonton itu sangat berat untuk menghilangkan identifikasi kelaki-lakian dia. Jadi dia nanti memiliki mindset, oh laki-laki bersolek, laki-laki yang berdandan, padahal itu tabiat perempuan. Laki-laki pakai perhiasan saja itu salah satu yang menghilangkan kodrat kelaki-lakian, karena wanita lah yang lebih banyak identik dengan perhiasan. Seperti firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 18, awamayuna sya'ufil haliyah, apakah kalian jadikan wanita itu sebagai anak Tuhan, sementara wanita yang diciptakan suka berhias. Jadi yang suka berhias itu perempuan. Jadi kalau perempuan itu kenapa kalau mau acara kajian lama memperhatikan berhias, memperhatikan penampilan. Kalau laki-laki udah selesai jalan. Ya kalau perempuan kan konon kalau udah mau kajian atau acara kondangan aja, kalau udah di depan ya meja rias merhatiin tuh pensil alis dulu,
Itu kalau dia udah berdandan, kita masih sempet itu umroh dulu gitu. Kita masih sempet itu ya ngerjain tesis, skripsi, itu masih bisa tuh kelamaan. Ya memang begitulah tabiat. Artinya kalau laki-laki udah mikir penampilan lama, wajib kita curigai, dan itu selangkah lagi. Ngerinya adalah kan tahapan untuk bisa menerima atau menjadi bagian dari komunitas mereka, diantaranya adalah mulai meniru, dan pertama welcoming, kemudian meniru, kemudian pertama welcoming, menerima, kemudian adalah meniru, coba-coba, yang ketiga ada acting out itu. Jadi sangat besar peluangnya. Jadi kalau ditanya apakah bisa, sangat mungkin. Tapi kalau drakor yang aman, yang menampilkan sosok laki-laki sebagaimana biasanya, ya itu nggak ada masalah. Jadi masalah adalah bukan di drakor, yang kalau saya di K-popnya. K-pop itu personil boyband itu ya kurang laki. Khawatirnya anak laki-laki kita berniru seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak, mau nanya tentang gimana kalau ternyata keluarga kita atau yang sekitar menangannya juga mereka kita punya rasa ini. Tapi semakin kita menjauh, apakah kita akan menjadikan yang merasa semakin menjadi-jadi ya? Maksudnya gimana cara merasakannya atau yang dia dari normal? Iya. Pertama, jijik itu berlakunya tidak kepada orangnya. Jadi kalau dia bergandengan tangan atau bermenunjuk, misalnya kita jijik, tapi begitu dalam situasi normal, maka misalnya kita jijik juga. Bedakan jijik dalam kisi pelaku dengan pelakunya. Kita jijik tapi perilakunya. Makanya kita ketika dia melakukan itu, kita bisa bilang, ih tante nggak enak banget, masa kamu cowok kayak gitu sih, jijik banget gitu. Boleh, supaya dia tahu itu jijik. Tapi begitu dia sudah melakukan itu, masih kita jijik terus-terusan. Memang untuk mendakwai mereka itu punya tahapan, ya, karena kan tahapan dalam menasihati itu ada ya sebut para ahli connection before correction. Jalin koneksi dulu sebelum mengkoreksi. Kalau kita koneksinya belum ada, mereka sudah punya barrier, nolak, enggak, males, apaan sih lo, sotoy banget. Karena itu jalin koneksi. Karena kan kita harus membuat mereka minimal gini, mereka tahu apa yang mereka alami itu salah, kedua mau untuk berubah. Tinggal yang ketiga ini yang menjadi hambatan, namanya mampu. Kan orang berubah itu lewat 3 step. Tahu, mau, mampu. Tahu sih, gue tahu ini dilaknat. Mau nggak? Mau sih, tapi menyerah biasanya karena nggak mampu. Susah, nah susah itu harus dibantu. Nah kalau dia mau, itu segera kita cari fasilitas yang membantu dia untuk mampu. Karena biasanya dia jadi nggak mau karena merasa udah nggak mungkin diubah. Bisa ya, sekarang itu sudah ada lembaganya ya, namanya Yayasan Peduli Sahabat. Jadi kalau di Facebook itu ada Yayasan Peduli Sahabat memfasilitasi terapi bagi beberapa pelaku LGBT, khususnya laki-laki, termasuk yang lesbi, yang perempuan juga ada ya, pimpinan Kak Sinyo Egi. Silakan cari, nanti cari. Kalau yang perempuan itu yang punya suami yang biseksual atau gay, ada yayasan yang namanya Menanti Mentari. Sebab sekarang juga beberapa kasus yang saya tangani, sekarang banyak ya laki-laki punya istri, punya suami. Laki-laki bersuami sekarang ada. Dia selingkuhnya nggak dengan lawan jenis, makanya nggak kedetek. Karena kan modusnya adalah nge-gym bareng, ya, tugas kantor bareng sesama jenis. Tapi kok kita ngeliat salah satu yang, maaf ya, walaupun nggak boleh curiga, laki-laki yang dia menikah tapi dia tidak menyalurkan hasrat seksualnya kepada istrinya, itu salah satu tanda yang kita boleh jadikan sebagai cara untuk waspada dia masuk dalam kategori ini. Karena kalau dia menikah dia tidak menyalurkan syahwatnya, mohon maaf, kecuali dia impoten atau apapun. Tapi kalau masih muda, maka ada kecenderungan dia dua, satu menyalurkan syahwatnya ke tempat yang lain, berarti dia punya selingkuhan wanita lain. Kalau kita melihat kayak nggak ada indikasi itu, kemungkinan punya lelaki lain, dan itu sangat mungkin. Ya, makanya itu kenapa kita bisa mewaspadainya dari sisi itu. Di antaranya makanya dibikinlah Yayasan Menanti Mentari, seorang istri yang biasanya shock baru tahu kalau suaminya itu ternyata seorang gay atau biseksual.
biasanya langsung memutuskan cerai. Ya, tapi ada yang bertahan. Yang bertahan ini biasanya butuh support. Nah, supportnya namanya Yayasan Menanti Mentari. Ya, nanti disupport. Ternyata istri pun bisa membantu suaminya untuk kembali ke jalan fitrah. Ya, Allah alam bisawab. Biar adil, dari Ikhwan 1, dari Akhwan 1, ada lagi dari Zoom. Zoom itu tadi menanyakan ciri-ciri LGBT, apakah melambai itu juga bagian dari ciri LGBT, Ustaz? Sama kalau tadi G itu dideteksi dengan G radar, apakah kalau lesbi juga L radar berlaku juga? Ya. Pertama, nggak mesti melambai. Dulu itu saya melakukan, memang ini agak nekat saya dulu ya, walaupun untungnya dulu saya tidak aktif di sosial media sehingga tidak diingat orang sekarang saat ini. Dulu mungkin saya dulu termasuk yang nekat karena saya dulu melakukan sosial eksperimen, gabung ke komunitas mereka. Dulu saya itu diajak sama binaan saya, itu sampai tahu misalnya di daerah Bogor itu ada komunitas G-nya di daerah sekitar Taman Topi. Ya, itu ramai sekali, bahkan ada masjid di belakang taman itu, saya lupa nama masjidnya, itu yang dijadikan modus ngajarin Quran tapi berbuat mesum. Ada, waktu itu sempat kita laporkan. Terus misalnya di daerah Kuningan itu ada sebuah plaza itu yang di lantai 4-nya rooftopnya dipakai buat party. Dulu saya sempat sekali ikut. Ya, untungnya dulu kalau ada penggerebegan, waduh, akan saya kena gitu. Wah, nama baik saya hancur. Tapi waktu itu saya nekat karena binaan saya bilang gini, biar Ustadz tahu gitu. Sampai saya tahu cara salaman mereka. Ini kalau salaman, kalau dia begini itu isyarat. Ya, dia terlalu gini itu isyarat. Kalau kita balas, tandanya kita diajak berhubungan kencan malam itu. Jadi kalau saya diginiin, saya untungnya saya nanya binaan saya, ini maksudnya apa? Itu tanda ajakan. Kalau Ustadz balas gini, dia nunggu di pojokan. Jadi banyak. Ya. Itu sampai segitunya saya jadi tahu gitu. Nah, setelah saya lihat nggak semuanya itu melambai, enggak, karena melambai itu biasanya berperankan sebagai seorang istri, dalam tanda kutip mereka ditusuk bagian duburnya, tapi memperankan laki-laki gagah, karena kita nggak nyangka kok iya sih dia gitu ya. Tapi bagi yang punya gedar, dia bisa melihat identifikasi. Saya sendiri karena pernah mungkin saya bisa mendefinisikan ini kayaknya gay, walaupun nggak yakin karena kan cuman pengalaman aja, kadang benar kadang salah. Saya ini kayaknya gay nih, kadang benar kadang salah gitu. Ya, kalau lesbi saya wallahu a'lam bishawab ya, karena saya jarang berinteraksi, walaupun sebagian ada yang pernah saya tangani lesbi. Saya tidak dapat kesempatan, tapi biasanya lesbi juga punya identifikasi juga. Tapi saya nggak tahu ya, kalau yang populer itu memang gay, itu karena gini ya. Kenapa lesbian itu lebih sulit ditebak? Karena budaya yang di masyarakat kita itu sedikit berbeda. Kalau laki-laki itu mudah ditebak dan kita identifikasi karena kan ada beberapa hal yang tabu lah ke laki-laki. Seperti ngomong, akhi, cinta banget sama antum, anak tuh kepikiran antum terus, walaupun pakai anak antum, tapi cinta kita apaan sih gitu. Tapi ibu kan ngomong hey Cin gitu. Sesama ibu kan berusaha hai say gitu. Ibu ngajak ke WC bareng, boleh nggak? Temen aku dong ke toilet, coba saya temen ke toilet dong, kurang aja. Makanya kalau di pesantren susahnya ada mengidentifikasi lesbi. Kalau gay cepat, minimal gini, yang gay ini dia ngajak, yang satunya bereaksi apa sih lu tendang gitu ya. Tapi kalau yang ini dia bingung, ini maksudnya apa ya? Misalnya perempuan nih ngajak, temen aku dong ke toilet gitu. Ini bentuknya adalah apa, lesbi atau memang biasa gitu kan? Gak bisa. Kalau yang cowok kayak gitu kita penting apa sih lu gitu ya, cepet kan. Makanya saya bilang dalam beberapa kasus lesbi itu sulit dideteksi kecuali mereka sendiri yang ngomong. Maka ada beberapa kasus saya pernah misalnya di sebuah pesantren yang akhirnya kita jadi tahu gitu aktris lesbinya yang kuat siapa gitu. Yo itu tuh dari hasil konseling aja kita nggak nyangka gitu ya. Ya pembicaraan mereka misalnya pembicaraan mereka itu ya mereka lihat di mana di sosial medianya baru kita tahu gitu. Ya
Oh ternyata begini, kita lihat misalnya apa yang dia follow, walaupun yang dia follow belum tentu menunjukkan. Paling yang mudah mengidentifikasi sekarang ada aplikasinya. Saya nggak bisa sampaikan aplikasi ini karena kan direkam ya, tapi ada aplikasi yang sekarang dimanfaatkan oleh gay dan lesbi untuk mendeteksi gay dan lesbi terdekat. Jadi dia semisal jejaring sosmed kayak Facebook gitu. Yang daftar itu diidentifikasi kecenderungannya lu bagian gay, lu bagian sebagai istri atau suami, lu lesbi juga gitu. Nanti mereka misalnya memberitahu identifikasi. Jadi dari situ nanti bisa tahu misalnya, maaf nih, walaupun nggak boleh, di Permata Bintaro ternyata ada di blok ini. Jadi dari aplikasi itu. Ini modus ini mereka pakai. Nanti setelah itu mereka bisa janjian. Naik kereta dari Sudimara ya, walaupun mereka nggak pernah kontak. Ya, bisa dari Sudimara janjian, nanti mereka janjian sekali, nanti mereka sama-sama. Oh ini yang kebal. Jadi itu, oh dia ini. Jadi bisa tahu di sini ada, di sini ada. Itu ada di aplikasi itu. Ya jadi bayangkan ya, mereka sedemikian seriusnya sampai bikin aplikasi membuat mereka itu bisa dapat pertemanan. Ya. Ditambah sekarang kan Thailand itu, aduh ngeri ya, apalagi kan film apa Boy Love ya, ngeri kan, film BL itu kan lagi ngetren drama-drama BL. Itu anak-anak kita itu kadang-kadang nonton lama-lama itu ya terpengaruh ya, kan lagi-lagi ya, walaupun mereka nggak punya SSA, lama-lama karena nonton jadi biasa pada depan. Ya, wallahu a'lam. Syukran, barangkali tadi ada yang sudah mewakili di Zoom, kemudian Ikhwan serta Ahwat. 2 pertanyaan terakhir, kita akan selesai di jam 11. 2 pertanyaan terakhir, Ikhwan sama Ahwat yang belakang, barangkali yang belakang. Nanti 1 ada, nggak ada. Tidak, Ahwatnya 2-2-nya. Ikhwan sama yang belakang. Salam. Bagaimana cara kita menghindari anak kita supaya tidak terjadi pergaulan yang begini di sekolah? Kadang-kadang mereka punya kayak teman gitu, ada tempat, ada kebuaan. Cara kita memberitahu kepada anak supaya hati-hati dalam pergaulan ini gimana? Iya. Baik. Sekalian itu. Salam. Pertanyaan saya senada dengan kita, tapi saya mau tanya mengenai penerimaan generasi besar. Sebenarnya anak saya kan udah pada kerja. Mereka tuh kayaknya sama orang-orang yang begini itu sangat toleransi. Oh itu kan hak asasi dia misalnya. Kan itu kan yang begini. Saya ngomong kayak gitu, itu kan hak asasi dia loh. Saya bilang mama nggak mau kalau kamu beli sampah, mama nggak mau minum. Kok mama kayak begitu? Ini kan ini mati kan di kantornya juga mereka kalau ada acara apa-apa ambil. Padahal udah jelas-jelas kan mereka udah jelas mereka ini bahwa hanya yang boleh abang yang dengan LGBT. Nah, sementara saya meyakinkan anak saya gimana ya apa yang harus saya dilakukan? Baik. Assalamualaikum. Baik. Yang pertama mengenai antisipasi ya anak-anak kita. Satu yang kita jaga dari anak adalah satu, waspadalah kalau anak yang punya kalimat that's my privacy. Kepo banget sih jadi orang tua. Kalau ditanya nggak apa-apa. Di antara yang menjadi kewaspadaan di era digital itu anak-anak yang terlalu banyak menjaga rahasia dengan jarang bicara. Makanya anak-anak yang selalu banyak ngomong dan itu kita fasilitasi, itu salah satu anak yang selamat. Karena gini, mengasuh di era ini nggak mungkin disterilkan. Kalau ibu mengasuh anak selamat dari LGBT, taruh di freezer 25 tahun lagi keluarin, kan nggak mungkin ya. Mau taruh di freezer awet banget kan. Makanya nggak mungkin. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan imunisasi. Imunisasi ini virus-virusnya ada, tapi dihilangkan lewat obrolan. Makanya waspadalah kalau anak jarang ngomong. Saya bertanya, nggak apa-apa, oke, good. Apalagi kalau maaf ya, handphonenya diprotek, bahaya.
anak yang sudah mulai handphone diprotek, kalau keluar kamar lemarinya dikunci, kalau keluar rumah kamarnya digembok pakai rantai kapal, ada tulisan jika mendekat meledak, nah itu baik. Maka tugas orang tua sebenarnya adalah kita tidak bisa menjangkau, mendampingi semua, kita hanya membuat dia itu banyak cerita aja. Jadi kenapa saya juga sama, anak saya itu gaulnya kemana-mana, tapi minimal cerita, Bi, si ini kan begini, Bi, si ini begini. Jadi selalu cerita. Aku tahu tuh yang ini begini. Masa sih, Bang? Iya. Itu dia tuh sama bapaknya tuh ada kayak kesel gitu, Bi. Tapi katanya alhamdulillah sih dia nggak sampai macam-macam. Bahkan saya tahu anak saya ditembak dalam tanda kutip sama teman cowoknya. Saya tahu. Dia cowok, teman saya cowok, anak saya cowok ditembak. Sampai dia bilang, terus perasaan gimana? Jijik lah gitu. Siapa dia bilang, oh tobat lu ngomong begitu, nggak tahu gue kepikiran lu terus. Makanya dia sampai nggak mau lagi berteman sama dia. Sampai akhirnya saya dikonsultasikan ke sekolahnya, kok bisa begitu. Jadi yang paling penting adalah dijaga. Jadi yang membuat anak-anak itu sangat besar peluangnya itu adalah kalau kita nggak punya kedekatan emosi. Ya itu yang pertama. Yang kedua, memang ini salah satu dilema ya Bu ya. Salah satu memang anak-anak itu sekarang diserbu dengan, jadi gini, LGBT itu menumpang gelap lewat beberapa paham. Satu, paham feminisme. Yang kedua, paham sekularisme. Yang kedua, liberalisme. Dan itu semua atas nama hak asasi manusia. Nah, mereka paham-paham ini sangat mungkin meracuni di anak-anak kita kalau kita tidak menginstal nilai-nilai tauhid dari kecil. Makanya fokusnya itu jangan membenturkan dulu. Lebih baik kita menyadari, oh berarti inilah tantangannya aku sama suami, lupa. Mungkin dia sekolah umum tapi pendidikan agamanya kurang. Karena maaf, yang bisa membuat anak-anak itu aware itu cuma satu, pendidikan agama yang benar. Ketika dia tidak memiliki agama benar, maka dia akan menerima semua itu sebagai hak asasi manusia. Ya, misalnya dengan mengatakan itu hak dia, sampai misalnya gini. Sekarang tuh orang selalu berlindung di balik namanya konsensual seks ya, atau konsen ya. Seksual konsen atau apa. Pokoknya seks atas dasar persetujuan. Kenapa kemarin waktu ada undang-undang tindakan pidana kekerasan seksual itu justru umat Islam digawangi satu fraksi di sana itu menolak. Oh, ini nih berarti yang menolak undang-undang tindak pidana kekerasan seksual berarti setuju terhadap kekerasan seksual. No, bukan itu. Alasan kenapa mereka menolak, saya termasuk yang membahas di tim ALIA, Aliansi Cinta Keluarga, karena naskah akademik yang digagas untuk membuat undang-undang kekerasan seksual, pidana terhadap kekerasan seksual itu berdasarkan pemahaman feminisme untuk setiap tindakan kekerasan itu akan dipenjara. Sehingga akhirnya satu, ibu kalau dipaksa sama suami dan ibu nolak, suami dianggap kekerasan, maka suami bisa dipenjara karena ibu nggak mau melayani di dapur, nggak mau melayani di kasur. Yang kedua adalah setiap tindakan yang disetujui walaupun nggak nikah dianggap boleh. Misalnya mahasiswa berzina di kosan, selama suka sama suka nggak masalah. Nah itulah kenapa yang ditolak oleh beberapa aktivis dakwah lewat beberapa fraksi di lembaga dakwah itu di dewan. Kenapa? Karena kita tahu ini, makanya salah satu usulannya adalah ganti bukan kekerasan seksual tapi kejahatan seksual. Tapi mereka nggak mau ganti. Padahal itu jalan tengah, bahwa kejahatan itu mendefinisikannya adalah tindakan yang memang keras plus melanggar norma gitu. Tapi mereka nggak mau, pokoknya pakai kekerasan. Terminologi itu dari mana? Dari naskah akademik feminisme. Nah, kalau ibu tadi bertanya, memang ini salah satu tantangan anak-anak sekarang mudah mengakses semua informasi, pengetahuan, sehingga muncullah anak-anak yang sekarang kesan dia bijak, tapi sebenarnya dia sudah kena virus pemahaman yang rusak, yaitu adalah menerima dan merasa bahwa selagi dia nggak mengganggu gua, karena gini ya, maksiat itu kan menurut mereka adalah selagi nggak menzolimi orang. Makanya kalau dia berbuat misalnya berzina nggak merugikan orang dianggap biasa. Padahal Allah menghukum pelaku zina, pelaku yang LGBT itu
bukan berdasarkan yang namanya pelakunya, tapi orang yang cuek dan tidak tegas untuk menolak itu juga kena. Lihat surat Al-Anfal ya, ayat 20-an berapa, wattaqu fitnatal la tusibanal ladzina zalamu minkum khassah. Ya, surat ayat berapa itu? Takutlah kamu terhadap fitnah yang bukan hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian. Apa maksudnya? Bahwa orang-orang soleh pun kena. Orang soleh kena. Orang-orang soleh kena adalah orang soleh yang dia tidak tegas atau menolak kemaksiatan. Maka diantara saran saya, mulai dari sekarang target ibu adalah bukan membenturkan pemahaman anak. Itu nggak benar, karena dia punya pemahaman sendiri. Berarti pelan-pelan mengajak anak ikut kajian Islam. Pelan-pelan membuat mereka lama-lama kalau kajian Islam mereka sudah peroleh, insya Allah mereka akan mau dalam hal ini mendekat kepada kita. Dan itulah salah satu yang membuat dia bisa menseleksi, oh ini nggak layak untuk dipertimbangkan. Karena bicara HAM itu aneh. HAM itu sering jadikan alasan untuk melanggar HA-nya, namanya HAT ya, hak asasi manusia, itu sering melanggar hak asasi Tuhan. Jadi HAM itu selalu jadi patokan, padahal ada yang lebih tinggi dari HAM, itu hak asasi Tuhan. Ya, misalnya mabuk itu nggak melanggar HAM, tapi melanggar hak asasi Tuhan, karena Allah melarang itu. Tapi masalahnya itu nggak dianggap sebagai hal pertama, makanya HAT baru HAM dulu. Ya, Allah alam sawab. Syukur kasih Ustaz atas segala penjelasannya. Dan sesi untuk yang kedua mengenai penjelasan dari sesuai tema yang pada pagi hari ini kita diskusikan, waspada perilaku seksual atau menyimpang, sudah selesai. Selanjutnya kita tutup sesi ini, semoga membawa keberkahan serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa yang insyaallah akan dipimpin langsung oleh Ustaz, semoga membawa keberkahan serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ghafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma al-maghfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa sunna 'alal qawmil kafirin. Rabbana najina wa ahlina mimma ya'malun. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam. Pagi menjelang siang ini kami berusaha meningkatkan kualitas diri kami dengan memahami agama-Mu. Jauhkanlah dan lindungilah kami dari perbuatan terkutuk, yaitu kaum yang justru Engkau laknat, yaitu kaum Sodom. Bantulah kami untuk menjaga diri kami dan keturunan anak-anak kami, juga pasangan kami, agar berada di dalam jalan fitrah, agar mereka dijaga nilai-nilai kesucian jiwa mereka, nilai-nilai akidah mereka di tengah zaman yang rusak. Bantu kami ya Rabb untuk bisa membantu keluarga kami, membawa mereka ke surga bersama-sama. Izinkan kami di akhirat berjumpa dengan kekasih-Mu Rasulullah SAW, dan izinkan kami bisa membawa seluruh anggota keluarga kami bisa berbincang-bincang dengan Nabi di surga nanti. Ya Allah, kami ingin memiliki usia yang panjang dan ketaatan kepadamu, tapi sekiranya Engkau takdirkan kami wafat, maka wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Mampukanlah lisan ini ya Rabb, saat ajal datang menjemput, mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, kalimat yang akan mengantarkan kami kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Jangan Kau wafatkan kami saat kami melakukan dosa.
Jangan kau wafatkan kami saat kami belum sempurna tobat kami. Bantulah kami ya Rabb untuk berdekat-dekat dengan orang soleh. Bantulah kami untuk selalu menghadiri kajian-kajian yang meningkatkan iman kami. Bantulah kami untuk menjadi orang-orang yang membela agamamu, bukan orang yang justru mengolok-olok dan memeledek agamamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Afa minkum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.